yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah ku lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat. Menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah ku lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat. Menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai
Hanya menyembahmu, Yesus, yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau yang terindah, Kau yang termulia. Ku menyembahmu, ku memujimu Tuhan, ku muliakanmu. Hanya Kau Tuhan yang terbaik, Kau yang terbaik di hidupku. Ku menyembahmu Tuhan, ku memujimu Yesus, ku menyembahmu. Sebab Kau-lah yang Tuhan, terima sembahku, terima pujianku. Karena Kau Tuhan, karena Kau Yesus yang layak, Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat. Menyembahmu Yesus, yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat. Menyembahmu Yesus, yang terbaik bagiku. Setia sampai akhir hayat. Menyembahmu Yesus, yang terbaik bagiku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya mengajak kita untuk buka kitab Wahyu, kita sama-sama belajar. Hari ini kita akan belajar dari dua daerah atau dua gereja atau jemaat Allah yang tercatat di kitab Wahyu pasal yang ketiga, yaitu ada di Sardis dan Philadelphia. Kita lihat dari Wahyu pasal yang ketiga, saya tidak akan baca semuanya, namun kita lihat dari ayat yang pertama mulai. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah, sampai di sini dulu. Nah, sekarang kalau saudara mau tahu kenapa kok harus membahas ini, ya, kita harus belajar bahwa di akhir zaman akan banyak gereja-gereja yang melenceng dari eklesia atau komunitas-komunitas, yang melenceng dari yang seharusnya atau yang dibentuk pada awal mula dengan maksud yang benar. Ya, dan Alkitab pun sendiri mencatat beberapa hal. Yang pertama, Sardis. Nah, Sardis ini ada 4 hal yang perlu kita ketahui mengenai Sardis. Nah, sebelumnya Sardis ini adalah sebuah kota, saudara. Sebuah kota yang kurang lebih 50-60 kilometer sebelah timurnya Smyrna. Ya, tentunya itu sekarang kalau kita lihat ada di daerah Turki, ya. Dan Sardis ini adalah ibu kota kunonya daerah Lydia namanya. Oke, kita kembali. Ada 4 hal yang perlu kita ketahui tentang Sardis. Yang pertama, mengenai pekerjaannya. Sardis ini adalah komunitas atau gereja yang giat bekerja, ya. Dan ini diketahui, ya, diketahui oleh Tuhan dan disampaikan oleh Rasul Yohanes yang menuliskan kitab Wahyu ini. Pekerjaan yang dilakukan di Sardis itu diketahui oleh Tuhan. Bagus, giat. Ya. Dan berikutnya, yang kedua, Sardis ini punya reputasi sebagai gereja yang dikatakan gereja yang hidup. Sebab dilihat giat. Terlihat bahwa banyak yang dikerjakan. Ya. Banyak hal-hal yang mungkin kalau bisa dikategorikan di zaman sekarang, banyak melakukan bakti sosial. Banyak melakukan kegiatan ini yang berdampak dan sebagainya. Tetapi Sardis ini ternyata dikatakan, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Wow, ini sebuah kalimat yang tajam ya untuk jemaat yang ada di Sardis. Ya, dan memang karakteristiknya pada saat itu kelihatannya hidup, kelihatannya menarik, tetapi bukan berasal dari Tuhan. Itu dari kemauan manusia sendiri. Orang-orang di Sardis pada saat itu, kalau saya bisa lihat penggambarannya, pengen menunjukkan showmanship yang terbaik, pengen tampil, pengen ini, pengen itu. Padahal semuanya di hadapan Tuhan itu nol, tidak ada artinya.
Dikatakan jelas, engkau dikatakan hidup padahal you are dead, engkau mati. Sebab yang kau kerjakan bukan apa yang Tuhan mau. Loh pokoknya kan saya lakukan. Pokoknya kan kelihatan hidup berbuat baik. Mengikut Tuhan itu bukan berbuat baik, tapi mengikuti maunya Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Dan kadang-kadang mengikuti kehendak Tuhan itu boring, bosan. Ya bicara belak-belakan aja. Mengikut Tuhan itu kadang-kadang memendam ego kita. Ya. Mengikut Tuhan itu kadang-kadang memendam keinginan kita untuk terlihat baik. Dan bahkan ikut Tuhan itu, taat akan Tuhan itu kadang-kadang akan membuat kita terlihat sangat jelek. Karena kita tidak sama seperti standar dunia. Loh kalau dunia berbagi, bakti sosial dan begini melakukan ini. Kenapa kami tidak? Ayo ikut-ikutan yuk supaya dilihat jadi berkat oleh dunia. Bagus di mata dunia. Tetapi Sardis ternyata terlihat hidup tapi ternyata mati. Ayat 2. Karakteristik yang ketiga atau hal yang ketiga tentang Sardis yaitu pekerjaan-pekerjaan yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Ya. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tidak sempurna di hadapan Allah. Kenapa alasannya? Ya tadi saya sudah sebutkan. Ya, kita sudah sebutkan. Dan berikutnya, saudara lihat ayat yang ketiga. Ya, ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, kemudian hal yang keempat yang harus kita ketahui tentang Sardis ada di ayat yang keempat. Ya, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ternyata masih ada beberapa anggota yang tetap takut akan Tuhan. Jadi ternyata ada loh saudara di dalam gereja, tapi isinya orang-orang yang tidak takut akan Tuhan itu ada. Di Sardis. Ya, di Sardis pada waktu itu. Pada waktu itu kalau saudara pernah mendengar istilah 7 gereja, wah itu merupakan seperti pionir. Begitu terjadi ledakan-ledakan gereja. Efesus, Antioquia, Tesalonika, Philadelphia dan sebagainya, Smyrna dan sebagainya. Ya beberapa daerah yang saudara sering kenali ya, atau mungkin beberapa daerah yang di gereja kita pakai untuk nama KPK atau nama kelompok sel. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa di Sardis ada 4 hal. Ya. Di mana yang diutamakan itu works, karya, pekerjaan. Bagus. Karena tidak boleh statis, harus dinamis. Tapi reputasinya ternyata bukan gereja yang benar-benar hidup. Tapi gereja yang kelihatannya hidup. Dan ini juga mungkin kita sama-sama terus berdoa. Ya, bagi saudara yang berjemaat di Gereja Allah Baik Mojokerto, sedang bersiap-siap untuk kembali ikut KPK, kelompok persekutuan keluarga, dimanapun Anda. Ingat, saudara berkumpul bukan untuk cuma kelihatan hidup, tapi di dalamnya mati. Berkumpul bukan cuma untuk senang-senang, melakukan pekerjaan, bakti sosial keluar, bagus. Tapi itu bukan primary. Kita berkumpul itu berdoa, saling menguatkan, saling percaya. Ya. Merenungkan firman Tuhan. Saling menguatkan. Supaya dari akarnya itu kuat.
Bukan cuma ketika hari Minggu saja baru nangis-nangis di gereja kalau sudah terlambat semuanya. Tapi dari persekutuan kecil, eklesia, kumpulan orang-orang percaya. Kita belajar dari Sardis ya, bahwa jangan sampai hanya ditemukan few godly members, hanya beberapa orang yang takut akan Tuhan. Yang lainnya enggak, cuma ikut-ikutan. Jangan sampai juga ditemukan adanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak sempurna di hadapan Tuhan. Karena apa? Pakai maunya sendiri. Karena merasa punya modal. Aku bisa memulainya, aku bisa. Tapi tanpa tanya Tuhan, Anda kalah dengan Daud. Daud punya segalanya, tapi Daud tanya Tuhan kalau mau melangkah. Sehingga gak salah langkah. Berikutnya, ya. Coba kita lihat ayat yang selanjutnya. Saya tidak akan bahas ayat 5 dan sebagainya. Kemudian kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Kita pergi ke daerah yang kedua. Nah, kalau tadi kita mengerti Sardis, sekarang kita sedikit berjalan dari Sardis itu sekitar 40-50 kilometer. Ada kota yang namanya Philadelphia. Di daerah tenggaranya Sardis. Ya, tenggaranya Sardis. Ayat 7 coba kita lihat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Ya, ayat yang sering kita baca, ayat yang sering dikutip bagian B-nya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8 kita lihat. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya. Ayat 10 kita lompat. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, kita belajar dari ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 dan 8. Kalau tadi di Sardis kita belajar 4 hal. Nah, di Philadelphia kita juga akan belajar 4 hal. Karakteristik dari gereja atau kota Philadelphia, orang-orang, belum dikatakan gereja ya, orang-orang percaya yang ada di Philadelphia. Yang pertama sama, works, bekerja, pekerjaan. Dan dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, kata ayat 8. Dan lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Dikatakan, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Karakteristik yang kedua, little strength. Tidak berdaya, bukan super power. Bukan gereja yang mega church. Bukan gereja yang uangnya triliunan. Kecil, kelihatannya tidak ada artinya. Mungkin KPK Anda atau Komsel Anda kecil, tidak ada artinya. Anggotanya mungkin hanya orang-orang yang sederhana, ya, tidak bisa seperti di Sardis. Wah, mungkin bakti sosial, mungkin melakukan yang heboh, lively kelihatannya. Kelihatannya Philadelphia tidak ada apa-apanya. Little strength. Tapi Philadelphia yang ketiga, engkau menuruti firmanku. Yang ketiga karakternya, engkau menuruti firmanku. Saudara semua, ini penting. Kalau kita hidup, berjalan, ya ini bukan hanya masalah bergereja. Tapi dalam hidup ini, kalau kita kept his word, menuruti firman Tuhan,
maka bisa dipastikan hidup kita akan berhasil. Ya. Seperti Yosua 1 ayat 8. Coba kita lihat, kita intip sebentar. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Coba kita lihat sama-sama. Kitab di dalam perjanjian lama, kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Karakteristik dari Philadelphia yang ketiga, menuruti firman, memperkatakan firman, taat akan firman. Kata kitab Yosua, sebab perjalananmu akan berhasil. Everything will be fine. Meskipun little strength, tidak punya sumber daya yang besar, tapi ketika menuruti firman. Dan ternyata di Philadelphia bukan cuma menuruti firman. Apa kata ayat 8? Sama-sama ayat 8-nya ya, tapi kita kembali ke Wahyu pasal 3. Yang terakhir, engkau tidak menyangkal namaku, not denying my name. Tidak menyangkal Tuhan. Menyangkal Tuhan itu bukan berarti secara kasat mata kita bilang Yesus bukan Tuhanku, bukan. Tapi dari hal kecil-kecil. Tidak menomorsatukan Tuhan, mendahulukan kekuatan kita, itu menyangkal. Ya. Siapa murid Tuhan Yesus yang hidup bersama dengan Yesus bertahun-tahun? Namun ketika menyaksikan Yesus hendak disalibkan, dan ketika dia dikenali, loh kamu ini salah satu temannya. Bukan, menyangkal. Bukan karena tidak kenal, tapi menyangkal. Karena apa? Kepepet, terancam. Ya. Nah, banyak sekali juga kasus orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja menyangkal Yesus. Karena apa? Karena ke gerejanya mereka juga tidak serius. Karena mereka menyangka kekuatanku kecil, aku harus bersinergi dengan kekuatan yang lebih besar. Aku tidak punya harapan kalau aku kayak gini terus. Lebih baik aku bertemu dengan orang yang lebih kaya, menikah dengan orang yang lebih kaya. Loh tapi ini bukan anak Tuhan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting kaya. Sardis. Tapi Philadelphia kekuatannya kecil. Tapi firman Tuhan tetap dijaga dengan baik. Dan tidak menyangkal Tuhan. Akhirnya ayat 10. Seperti yang tadi kita baca. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau. Nah ini, kekuatannya kecil, tidak bisa melindungi diri sendiri. Tapi yang melindungi itu lihat, aku hanya huruf besar. Tuhan yang melindungi, menjaga firman Tuhan dengan baik. Tidak menyangkal Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berdiri, yang menjagai di sana. Mari saudara yang terkasih. Beberapa minggu lagi KPK dimulai, ayo komunitasnya tetap kita jaga dengan baik, saling menguatkan. Bukan untuk saling bergosip ria, bukan untuk bersaing. Kalau bersaing seperti Sardis dan Philadelphia, oh aku ini pengen jadi Philadelphia, enggak mau Sardis. Semua punya kelemahan. Semua punya kelemahan. Philadelphia punya kelemahan, little strength. Kekuatannya kecil. Tapi dia menjaga firman Tuhan, keep the word. Dan juga tidak menyangkal Tuhan. Hanya bagian kecil yang saya bagikan pagi hari ini. Tidak bisa terlalu panjang ya. Tidak perlu bersaing. Oh aku, kalau KPK-ku ini begini, komselku begini, tidak perlu. Tetap aja berkomunitas, saling menguatkan, saling mendoakan. Toh paling hanya berapa jam sih? 1 jam. Saling mendoakan, percaya kalau kita berkumpul berdoa Tuhan hadir. Tuhan hadir.
Dan Tuhan akan menyatakan perkara yang luar biasa. Oleh karena itu, hari ini secara singkat kita belajar tentang Sardis dan Philadelphia. Dan bagaimana kita bisa belajar bahwa kadang-kadang kita yang dianggap kecil, tidak punya kekuatan, tapi kalau mengandalkan Tuhan, maka kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. Nah, pagi hari ini, saya berbagi ini berkaitan dengan informasi kepada jemaat yang sudah kembali bersiap-siap untuk berkomunitas lagi, KPK. Ya. Supaya kita benar-benar memperhatikan, kita belajar Sardis dan Philadelphia, supaya kita benar-benar jelas ya. Yang kita lakukan itu apa yang bisa kita lakukan, works. Sardis, Philadelphia sama-sama melakukan works. Dan sama-sama tidak sempurna. Tapi Sardis ketidaksempurnaannya itu jelas sekali. Karena apa? Ditemukan bahwa mereka bukan hidup tapi mereka sebetulnya mati. Kenapa kok mereka bisa mati? Kita tadi belajar. Karena pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu tidak sempurna di hadapan Tuhan. Karena bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sedangkan Philadelphia tidak punya resource, tidak punya sumber daya. Tapi yang dipegang itu firman Tuhan. Dan dia tidak mau menyangkal Tuhan. Dan ayat 10 tadi saudara baca, nanti saudara baca lagi. Tuhan sendiri yang akan melindungi pada hari pencobaan di akhir dari seluruh dunia. Nah, pilih yang mana? Sardis atau Philadelphia? Saudara semua tentukan sendiri. Ini bukan cuma berlaku bagi saudara yang berjemaat di gereja Allah baik, tapi dimanapun saudara berada, siapapun saudara yang mendengarkan ini, baiklah kita punya komunitas yang baik. Meskipun kelihatannya komunitasnya lemah, tapi tidak apa-apa. Kita punya Tuhan Yesus yang kuat. Jangan kita mencari teman-teman yang kuat-kuat saja. Yang selevel dengan kita dalam artian ya, sama kayanya, sama ini, tidak perlu. Tidak perlu. Karena yang dibutuhkan adalah orang yang saling menguatkan, saling mendoakan. Seperti di Philadelphia, saling mengingatkan untuk menjaga firman Tuhan dalam hidupnya. Oh, maka Tuhan sendiri akan maju. Maka saudara akan bisa melihat LPL, God of Wonders. Itu akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan saudara semua yang percaya. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Biar firman-Mu ini boleh kami dengarkan. Kami berdoa untuk setiap orang yang akan kembali berkomunitas rohani yang baik. Dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan sukacita, Engkau berikan kesehatan, dan Engkau berikan, oh Tuhan, kemauan untuk saling mendoakan. Kemauan untuk saling menguatkan, bukan untuk saling menjatuhkan. Kemauan untuk menjaga firman Tuhan. Dan seperti yang kami pelajari pada hari ini, terima kasih. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Biar sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati, kami dibungkus dengan darah Yesus. Kami percaya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.